soal Dajjal ini telah menjadi dongeng yang cukup menyebar bahkan di masa hidupnya Rasulullah. Sehingga bercampur aduklah dalam literatur. Jadi ada banyak sekali yang menjadi jelas susupan ke dalam literatur Islam, sehingga umat tidak pernah punya gambaran yang jelas mengenai sosok Dajjal itu. Jadi dari banyaknya riwayat, bukan hanya yang bertentangan, bahkan sebagian seperti dongeng. Satu kaki menginjak satu kaki di satu kota, satu kakinya sudah di negara lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan akhwat sekalian, kita akan kaji bersama mengenai Dajjal agar kita dapat gambaran yang jelas. Saya telah jelaskan sebelumnya bahwa Dajjal adalah kata sifat yang menunjukkan bahwa sosoknya itu adalah sosok pembohong, penipu, manipulator yang angkuh, sombong, dan jahat. Jadi dinamakan Dajjal. Kata Dajjal tidak disebut dalam satu ayat pun dalam Al-Quran, tetapi dia banyak dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi. Jadi dia sebagaimana kata syaitan, sama Dajjal, syaitan, fa'al, itu adalah yang pelaku kejahatan. Dajjal lebih kepada arah penipuan dan penyamaran. Jadi kalau syaitan jelas disebut dalam Al-Quran 88 kali, sebagaimana malaikat juga disebut 88 kali. Tapi Dajjal tidak disebut sama sekali, dan banyak dalam hadis, dan juga kita bisa temukan beberapa hadis yang menjelaskan, memberi gambaran dan menunjukkan bahwasannya Dajjal itu adalah kata sifat, bukan kembali kepada zat atau sosok tertentu. Tidak seperti iblis yang mana jelas ada sosoknya nyata, yaitu raja jin yang terkutuk. Nah, contoh misalkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa punya Syekh Ibn Taimiyah, disebutkan satu riwayat bahwasanya Nabi bersabda, la taqumus sa'ah hatta yakuna fikum 30 dajjalun. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai telah keluar kepada kalian 30 Dajjal. Jadi disebut lebih dari satu dan dinyatakan Dajjalun, Kadzabun, 30 Dajjal, pembohong. Kulluhum yaz'amu annahu Rasulullah. Mereka mengaku bahwasanya diri mereka adalah utusan Tuhan. Wa a'zamu ad-dajajilah fitnat ad-dajjal al-kabir alladhi yaqtuluhu Isa bin Maryam. Dan yang terbesar dari Dajjal-Dajjal itu adalah fitnahnya yang terakhir, yang mana ia nantinya akan dibunuh oleh Nabi Allah Isa. Jadi dari riwayat tersebut menjadi jelas bahwasannya Dajjal adalah kata sifat, dan sepanjang dalam sejarah setelah masa Nabi Muhammad ada 30 sosok setidaknya yang besar-besar yang punya pengaruh dan membohongi massa. Bagaimana para ahli hadis juga memilah hadis, ada yang dikatakan dhaif, yaitu hadis lemah, ada yang dikatakan hasan, sahih, mutawatir, ada juga yang bahkan dinyatakan maudhu', yaitu bukan hadis tapi dinisbatkan ke Nabi Muhammad. Jadi susupan, jadi hadis buatan. Dan juga ada hadis-hadis yang dinyatakan sebagai hadis Israiliyat. Nah, perihal Dajjal ini kalau kita lihat ke dalam kitab yang ada dalam khazanah Islam, sangat luas dan sangat banyak sekali. Tetapi satu sama lainnya saling memperkaya maklumat mengenainya, tapi tidak sedikit juga yang mana dia itu nyata sekali bahwasannya itu adalah sebuah susupan. Jadi dari awal masa sudah banyak yang masuk dan dianggapnya sebagai hadis Nabi, dan umat Islam kadang menelan begitu saja pada umumnya awam. Jadi tapi di antara riwayat-riwayat itu
ada beberapa riwayat yang kita temukan secara jelas titik terang. Di antaranya misalkan riwayat yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, wa annahum sa'alu Nabi an asatir al-yahud fi ad-dajjal. Jadi para sahabat bertanya kepada Nabi mengenai Dajjal. Jadi katanya dongeng-dongeng Yahudi yang mengenai Dajjal. Faqala lil Mughirah bin Syu'bah, maka Nabi berkata kepada Mughirah bin Syu'bah, ma yadhurruka min? Apa yang kau dapati darinya? Apa yang merugikanmu darinya? Apa yang membuatmu khawatir tentangnya? Qultu li'annahum yaqulun inna ma'ahu jabalu khubzin wa nahru ma'. Mereka bilang Dajjal ini punya gunung dari roti dan juga sungai air. Faqala an-nabi huwa ahwanu 'ala Allah min dhalik. Rasulullah menjelaskan dia jauh di bawah itu. Dari riwayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pertama, bahwa di masa Nabi Muhammad mengenai Dajjal ini sempat marak menjadi buah bibir. Sempat menyebar berita-berita dongeng-dongeng tentangnya, dan Nabi jelas-jelas memberi penjelasan bahwasannya itu tidak seperti itu. Dan mengembalikan kepada Allah. Jangan takut sama Dajjal. Jangan terlalu takut, tapi ingat ada Allah. Sebagaimana Rasul bilang tadi, huwa ahwanu 'ala Allah min dzalik. Dalam riwayat lain yang dinukil oleh Ibn Syaibah menjelaskan bahwa dari Siti Aisyah riwayatnya qalat dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Nabi datang pada saat aku sedang menangis, kata Siti Aisyah. Nabi pun bertanya, ma yubkiki? Apa yang membuat kau menangis? Faqultu ya Rasulullah, dzakartu ad-dajjal. Wahai Rasulullah, aku mengingat Dajjal. Faqal, Nabi berkata, la tabki, fa in yakhruj wa ana hayy akfikumuh, wa in amut fa inna rabbakum laysa bi'a'war. Jadi kalau Dajjal itu keluar saat aku masih hidup, maka aku yang akan menghadapinya. Tapi kalau aku sudah tiada, kalian punya Allah. Jadi begitulah Nabi membesarkan hati manusia masyarakat yang sekitarnya tentang fenomena Dajjal ini. Dan juga dari riwayat-riwayat tersebut yang berikan titik terang, menjadi jelas bahwa soal Dajjal ini telah menjadi dongeng yang cukup menyebar bahkan di masa hidupnya Rasulullah. Sehingga bercampur aduklah dalam literatur. Jadi ada banyak sekali yang menjadi jelas susupan ke dalam literatur Islam, sehingga umat tidak pernah punya gambaran yang jelas mengenai sosok Dajjal itu. Jadi dari banyaknya riwayat, bukan hanya yang bertentangan, bahkan sebagian seperti dongeng. Satu kaki menginjak satu kaki di satu kota, satu kakinya sudah di negara lain. Raksasa bermata satu dan sebagainya. Kalau raksasa, siapa yang bakal mengikut? Dan bagaimana dia bisa menguasai dunia? Ada riwayat-riwayat yang jelas aneh, jelas maudhu', jelas Israiliyat. Ada riwayat-riwayat yang memang Nabi menjelaskan dan membutuhkan takwil. Jadi sebagian hadis itu memang membutuhkan takwil dan penafsiran karena menggunakan bahasa-bahasa simbolik. Tapi tidak sedikit juga yang mana ia sifatnya adalah susupan dari dongeng-dongeng kaum Yahudi yang menyimpang. Dan ketika kita bisa mengkaji riwayat-riwayat dalam Islam, seperti sebagaimana hadis-hadis yang saya bacakan tadi, menjadi jelas bahwasannya Nabi itu menginginkan umat Islam itu bukan Dajjal sentris, sebagaimana khurafat-khurafat yang telah disebar bahkan di zaman beliau oleh
dongeng-dongeng lama dari kitab suci Taurat yang telah dipalsukan. Nah, Nabi mengingatkan bahwasannya ada saya, ada Allah. Dan kemudian Islam lebih mengarah pada Imam Mahdi sentris, yang mana sifatnya itu positif, konstruktif, bukan Dajjal sentris, yang sifatnya itu adalah destruktif. Tapi tidak, ketika mengharap, kita yang membuat hati besar adalah akan hadirnya Imam Mahdi dan Nabi Allah Isa, turunnya Nabi Isa. Jelas dari riwayat-riwayat ketika Nabi menegur kepada sekelilingnya dengan kabar-kabar Dajjal, itu menjelaskan, Nabi mengingatkan akan Allah, akan keimanan. Dan juga riwayat-riwayat apa yang harus dibaca, seperti membaca surat Kahfi untuk melindungi agar tidak terpengaruh dari fitnah Dajjal dan sebagainya. Yang bahkan lebih parah dari itu, banyak sekali riwayat yang menyebut Dajjal dengan panggilan Al-Masih, The Messiah. Tidak sedikit kita temukan. Bahkan sebagian riwayat tanpa menyebut Dajjalnya, Al-Masih. Jadi The Messiah. Ini adalah suatu hal yang jelas-jelas nyata tidak Islami. Dajjal, Al-Masih itu adalah istilah yang kalau kita kembali kepada Al-Quran sebagai rujukan utama, Al-Quran hanya menyebut kata Al-Masih untuk Nabi Allah Isa, Ruhullah, untuk Nabi Isa bin Maryam. Karena yang mana dia diusap oleh malaikat, yang mana dia jalannya, dengan beberapa banyak riwayat yang menjelaskan mengapa diberi julukan Al-Masih. Dan itu Qur'ani, tidak untuk selainnya. Jadi ketika Dajjal ini disebut Messiah dalam riwayat, itu juga menunjukkan suatu keanehan. Setelah kita cek dan recheck, ternyata sejarawan juga menyatakan bahwasanya munculnya istilah Al-Masih untuk Dajjal itu, sehingga dikatakan The Messiah, pada awalnya adalah tuduhan kaum Yahudi yang tidak mau beriman kepada Nabi Isa, yang memusuhi Yesus dan menuduhnya sebagai Al-Masihud Dajjal, penipu, sebagai imposter, yang mengaku nabi, yang mengaku utusan Tuhan, padahal pembohong. Jadi itu kata istilah Al-Masihud Dajjal adalah pada awalnya dinisbatkan kepada Nabi Isa, sehingga dia menjadi suatu akidah khusus bagi Yahudi yang menyimpang dan menantikan The Messiah yang sebenarnya. Makanya dibilangnya Masih, dan menyebar riwayat-riwayat menyebut Dajjal Al-Masih Dajjal, yang dikatakan karena matanya terusap, tapi makanya buta, dia menjadi punya satu mata. Tapi itu aneh, lebih cocok dia adalah Al-Masih pakai kha. Ini apa yang terkutuk, yang berubah rupa, mamsukh. Tapi itu sangat jarang diistilahkan. Kemudian kalau Al-Masih ini cukup banyak kita temukan, dan itu kemungkinannya sangat besar adalah rata-rata yang mana sifatnya itu adalah riwayat-riwayat yang telah menyusup. Oleh karenanya para ulama banyak sekali yang mendhaifkan, dan bahkan ada yang dilabeli maudhu, yakni hadis-hadis buatan. Nah, ada riwayat yang memang membutuhkan penafsiran. Mata satu, yakni yang melambangkan materialisme. Para penyembah setan itu mereka menyukai simbol-simbol yang kembali kepada mata satu, piramida mata satu, atau sebagaimana mata satu yang zaman Mesir kuno, zaman Farainah, Fir'aun, dan lain sebagainya. Nerakanya adalah surga Allah, surganya adalah neraka Allah, itu jelas. Jadi tidak sampai dia memegang surga atau memegang planet, matahari, kemudian masuk ke dalam laut, kedalaman laut hanya sampai pada mata kakinya. Ini nyata khurafat. Jadi umat orang yang menanti Dajjal sampai hari kiamat juga gak bakal ketemu sama Dajjal. Tidak akan menyadari bahwasanya dia sudah terkena dalam kesesatan dan penipuan Dajjal itu sendiri, bahkan dalam yang penuh juga dalam literatur. Seperti Syekh Ibn Al-Kathir mengatakan bahwasanya
ada beberapa hadis yang mengenai Dajjal yang dia nyatakan gharib jiddan wa sanaduhu dhaif. Hadis yang aneh dan sanadnya juga dhaif. Dari kalangan perawi di antara banyak kita mendapat dari Tamim ar-Radi, dari Ka'ab al-Ahbar, kemudian dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, yang mana kalau Ka'ab al-Ahbar jelas bahwasannya dia mu'allaf, dahulunya adalah rahib Yahudi yang kemudian masuk Islam. Dia biasa dan kemudian cukup lumayan menguasai mimbar-mimbar Islam. Nah, oleh kalangan ulama ada kisah-kisahnya yang oleh masyarakat awam mungkin dianggap berasal dari hadis Nabi, sehingga menjadi riwayat dari Ka'ab. Para peneliti bisa meneliti secara rinci, secara mendetail, bahkan pembahasan dari sanad, rawi, riwayah, matan, dan kemudian madmunnya, konteksnya, untuk memilah dan mengkaji ulang mengenai Dajjal ini. Tetapi garis besarnya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ya sedikit gambaran yang lebih realistis. Tapi apakah sosoknya itu akan ada, yang merepresentatif Dajjal ini akan ada atau tidak? Bisa jadi memang ada, tetapi tidak seperti yang digambarkan. Dia sosok manusia biasa, betul dalam riwayat-riwayat itu paling enggak titik temu yang kita bisa ambil intinya, yaitu bermata satu, mata kanannya cacat, mata kirinya kemerah-merahan, melihat dengan mata satu. Kemudian dia nanti mempunyai kekuatan-kekuatan supranatural yang mana pada hakikatnya sebenarnya bisa jadi buatan, bukan seperti mukjizat dan karomah para nabi atau wali seperti itu, tidak, tapi kekuatan magic, kekuatan sihir, kekuatan supernatural yang dihasilkan dari sihir yang mengelabui massa. Dan dari mana keluarnya? Riwayat bermacam-macam. Ada yang mengatakan bahwasannya dia bermula dari Afghanistan, dari suatu lembah yang dinamakan, ada namanya dalam riwayat, di Afghan. Ada juga riwayat yang mengatakan dia keluar dari Isbahan, ada juga yang mengatakan dari Khurasan, ada yang mengatakan dari Sijistan, ada yang mengatakan dari Irak, dari Syam. Pokoknya sepertinya kalau melihat riwayat yang ada memang berlainan, tetapi dijelaskan banyaknya mayoritasnya adalah keluarnya dari Timur Tengah. Para pengikutnya dalam riwayat dinyatakan mayoritasnya adalah kaum Yahudi yang menyimpang, yaitu Zionis, kemudian homoseksual, kemudian nawasib, orang-orang yang benci kepada keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi, biasanya yang anti ritual-ritual salawatan, anti maulidan, anti, tapi juga dalam hatinya itu ada rasa tidak suka pada keluarga Nabi. Itu yang diistilahkan dengan nawasib. Dan kemudian para pelacur dan anak-anak zina. Dalam hadis diriwayatkan 4 golongan ini yang menjadi mayoritas pengikut Dajjal. Dia menjadi yang disebut dalam riwayat Imamus Syarr, yang terakhir. Jadi pemimpin jahat yang terakhir, yang mana dia menjadi lawannya Imam Mahdi. Dajjal ini, dia akan bergerak dan dia akan mengelabui banyak massa untuk melawan dan menentang dan menghadang gerakan Imam Mahdi. Lalu siapa yang akan menghabisinya? Riwayat bermacam-macam. Ada yang menyebutkan bahwasanya Imam Mahdi, ada yang menyebutkan Nabi Allah Isa, ada yang menyebutkan juga Nabi Khidir. Jadi Imam Mahdi, Nabi Isa, Nabi Khidir, salah satu antara 3. Riwayat menyebutkan salah satu itu. Tapi ada yang jelas bahwa yang lebih kuatnya adalah Nabi Isa. Jadi setelah Nabi Isa turun, itu Nabi Isa yang akan menghabisi Dajjal. Karena
kaum beragama yang banyak terpengaruh olehnya, dengan hadirnya sosok Nabi Isa akan menjadi jelas bahwasanya karena dia adalah the Messiah yang palsu, maka yang menghabisinya kemungkinan besar adalah Messiah Al-Masih yang asli. Jadi yang palsu akan dihabisi oleh Al-Masih Isa bin Maryam, oleh the real Messiah, yaitu Nabi Allah Isa. Jadi dari antara tiga itu kemungkinan besar adalah Nabi Isa yang akan menghabisinya. Adapun Imam Mahdi secara nyata adalah yang akan merajam iblis. Karenanya dia dibilang ar-rajim, syaitan ar-rajim. Jadi ya Rab, semoga kita termasuk orang-orang yang mantap iman, yang tenang, dan kita bersama Imam Mahdi dan Nabi Isa yang mendapatkan keselamatan dan kemenangan dari Allah dan menginginkan kebaikan untuk planet yang kita huni ini.